Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Setelah pada tayangan video sebelumnya, saya sudah menceritakan tentang firasat-firasat atau pertanda yang dialami oleh Mbak Surtini. Kali ini saya akan kembali menceritakan secara tuntas dari manakah asal-usul firasat yang selalu datang menghampiri Mbak Surtini. Dan juga bagaimana mata batin Mbak Surtini dapat terbuka secara sempurna sehingga dia bisa melihat langsung sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya. Di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, Mbak Surtini yang saat itu sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, kembali dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang berkaitan langsung dengan hal-hal mistis. Kala itu, tidak lama setelah Mbak Surtini kembali mendapatkan pertanda melalui mimpinya yang bertemu dengan sosok Mbok Uwo, hal-hal aneh pun mulai terjadi di dalam keluarganya. Selain telinga kanan dan kelopak mata yang terus berkedut, Mbak Surtini juga mulai mendengar bisikan-bisikan yang tidak dapat dimengerti olehnya. Dan bersamaan dengan itu, suami Mbak Surtini yang bernama Mas Cahyo tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda mengalami sebuah penyakit yang aneh. Awalnya Mas Cahyo dan Mbak Surtini mengira jika penyakit itu adalah penyakit biasa yang bisa disembuhkan dengan hanya beristirahat serta mengkonsumsi obat-obatan dari dokter dan rumah sakit tempatnya berobat. Tapi kondisi Mas Cahyo malah semakin memburuk dari hari ke hari. Nah, yang membuat Mbak Surtini bingung saat itu, meskipun dia sudah membawa Mas Cahyo ke beberapa rumah sakit dan dokter spesialis, tapi tidak ada yang dapat menemukan penyebab pasti penyakit yang sedang dialami oleh Mas Cahyo saat itu. Semua hasil tes medis menunjukkan bahwa Mas Cahyo tidak mengalami sebuah penyakit kronis atau penyakit berat. Akan tetapi pada kenyataannya Mas Cahyo semakin terbaring lemah dan mulai tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kondisi Mas Cahyo yang semakin hari semakin memprihatinkan itu membuat Mbak Surtini dan keluarganya mulai mencari pengobatan alternatif lainnya. Dan dalam pencariannya serta di tengah keputusasaan yang mulai merasuki hati dan pikiran Mbak Surtini, akhirnya dia bertemu dengan seorang ahli spiritual yang tinggal di desa sebelahnya. Setelah bertemu dengan sosok ahli spiritual yang bernama Pak Wiryo, Mbak Surtini pun langsung menceritakan apa yang sedang dialami oleh suaminya itu. Selain itu, Mbak Surtini juga menceritakan tentang firasat-firasat yang menghampirinya sebelum kejadian buruk itu mendatanginya. Tidak lupa juga Mbak Surtini menceritakan tentang mimpinya bertemu dengan sosok Mbok Uwo yang saat itu memberi peringatan akan datangnya bahaya yang sedang mengincar keluarga Mbak Surtini. Setelah mendengarkan cerita Mbak Surtini tentang firasat yang sering dialaminya, serta melihat langsung kondisi Mas Cahyo yang semakin lemah,
Akhirnya Pak Wiryo pun mulai melakukan ritual pengobatan untuk menelusuri sumber penyakit yang sedang diderita oleh Mas Cahyo, serta sumber firasat yang dialami oleh Mbak Surtini selama ini. Tidak lama kemudian, Pak Wiryo pun mengatakan bahwa ada gangguan dari sesuatu yang tak kasat mata yang sedang terjadi pada diri Mas Cahyo. Menurut Pak Wiryo, saat itu Mas Cahyo sedang terkena pengaruh ilmu hitam atau yang lebih dikenal dengan sebutan ilmu santet. Jadi Mas Cahyo ini mengalami penyakit aneh yang ternyata penyakit itu disebabkan oleh ilmu santet yang menyerang tubuh. Walau merasa sangat terkejut mendengar penjelasan dari Pak Wiryo, tapi Mbak Surtini merasa jika firasatnya selama ini ternyata benar. Jadi peringatan dari Mbok Wo dalam mimpinya itu, serta firasat-firasat yang juga dialaminya, memanglah sebuah pertanda akan terjadinya sebuah masalah besar. Pak Wiryo pun melanjutkan penjelasannya tentang penyakit yang sedang dialami oleh Mas Cahyo. Jadi menurut Pak Wiryo, santet yang dikirim seseorang dan mengenai Mas Cahyo itu bertujuan untuk menghancurkan keluarga Mbak Surtini sendiri. Tapi untungnya Mbak Surtini ini peka terhadap sebuah pertanda buruk, hingga mereka masih bisa untuk menangkalnya walaupun tanpa mereka sendiri sadari saat itu. Tanpa berbasa-basi lagi, Pak Wiryo pun langsung membersihkan energi hitam yang ada di tubuh Mas Cahyo. Selain itu, Pak Wiryo juga memberikan beberapa benda yang bisa menangkal energi jahat. Jadi semacam jimat lah gitu. Jadi menurut Pak Wiryo, masih ada energi jahat yang akan datang dan mengincar tubuh Mas Cahyo. Selain itu, Pak Wiryo juga meminta Mbak Surtini untuk menjalani laku tirakat. Hal itu bertujuan agar mata batin Mbak Surtini dapat terbuka dengan lebih baik lagi. Dia mengatakan, jika firasat atau pertanda yang selama ini dialaminya itu berasal dari sosok makhluk gaib yang mendampingi Mbak Surtini semenjak dia kecil, dan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari sosok makhluk pendamping itu, Mbak Surtini haruslah melatih kemampuannya dengan menjalani beberapa laku tirakat seperti puasa weton di hari kelahiran dan juga puasa mutih serta lelaku tirakat lainnya. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Mbak Surtini mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya itu bukanlah sekedar kebetulan semata. Pengalaman spiritual yang terus-menerus datang kepadanya, seperti firasat-firasat yang muncul sebelum kejadian penting atau kejadian bahaya, serta mimpi-mimpi yang terasa sangat nyata, semua itu merupakan sebuah petunjuk bahwa dia memang memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar naluri biasa. Setelah Pak Wiryo terus mengobati Mas Cahyo, perlahan tapi pasti kesehatan Mas Cahyo pun mulai membaik. Dia yang semula hanya bisa terbaring lemah, kini sudah bisa bangun dan beraktivitas kembali meski masih terbatas. Dalam hati, Mbak Surtini merasa sangat bersyukur karena firasat dan mimpi yang dia alami telah menyelamatkan suaminya dari bahaya yang lebih besar lagi. Jika tidak, mungkin dia tidak akan pernah menyadari apa yang sebenarnya terjadi di balik penyakit aneh yang dialaminya beberapa waktu lalu. Setelah Mas Cahyo dapat pulih kembali, kehidupan Mbak Surtini dan Mas Cahyo pun berjalan normal dan lebih baik lagi. Tapi Mbak Surtini kembali dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang lebih besar lagi,
yang saat itu menimpa dirinya sendiri. Di usianya yang 40 tahun, Mbak Surti ini mulai merasakan hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun mengalami firasat dan mimpi-mimpi yang membimbingnya, kini gangguan yang dialaminya berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan dan sangat sulit untuk dijelaskan. Saat itu tidak ada lagi mimpi-mimpi yang datang dari Mbok Wo sebagai peringatan. Pertanda-pertanda seperti telinga berdengung dan juga mata yang berkedut juga menghilang secara tiba-tiba. Tapi masalah yang dialami oleh Mbak Surti ini datang yang membuatnya merasa sangat kebingungan. Jadi saat usia Mbak Surti ini 40 tahun, Mbak Surti ini kehilangan semua yang dimilikinya seperti firasat dan juga mimpi-mimpi. Jadi ada sebuah masalah besar yang datang tanpa didahului oleh firasat ataupun mimpi dari Mbok Wo. Nah, masalah besar yang menimpa Mbak Surti ini berawal dari sebuah kelebatan bayangan yang sekilas melintas di sudut matanya. Awalnya Mbak Surti ini mengira itu hanya halusinasi saja. Jadi bayangan-bayangan terus berkelebat, tapi Mbak Surti ini mengira kalau itu bukan sosok makhluk gaib gitu. Jadi Mbak Surti ini mengira jika itu halusinasinya saja. Tapi seiring berjalannya waktu, kelebatan bayangan itu semakin sering muncul dan semakin terlihat dengan jelas. Bayangan-bayangan itu muncul dimanapun Mbak Surti ini berada, seperti ketika dia sedang memasak atau berada di tengah keluarganya. Mbak Surti ini tiba-tiba melihat kelebatan bayangan-bayangan dari sosok makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan yang lebih mengganggu Mbak Surti ini, bayangan-bayangan itu perlahan-lahan berubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan. Sosok-sosok itu sering terlihat hanya berdiam diri, tapi terus memandang tajam ke arah Mbak Surti ini dengan tatapan mata yang kosong dan senyum yang bisa dibilang sangat menyeramkan. Bahkan ada kalanya sosok-sosok tersebut muncul dalam wujud bayangan hitam yang sangat besar, yang perlahan-lahan berubah menjadi sosok makhluk hitam berbulu lebat dengan kuku-kuku panjang di tangannya dan barisan gigi yang tajam serta memiliki 2 taring yang sangat panjang. Nah, setiap kali sosok itu muncul, perasaan takut dan gelisah pun langsung menyelimuti Mbak Surti ini. Meskipun Mbak Surti ini sudah terbiasa dengan firasat dan pertanda-pertanda dari dunia gaib, tapi saat itu semuanya terasa berbeda. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang dialaminya saat itu, dan yang lebih mengkhawatirkan, Mbak Surti ini tidak lagi mendapatkan mimpi atau peringatan dari Mbok Wo yang biasanya hadir untuk membimbingnya dalam situasi-situasi sulit yang sedang dihadapi oleh Mbak Surti ini. Karena sosok-sosok makhluk gaib tersebut terus saja hadir di sekitarnya dan semakin mengganggu kehidupan Mbak Surti ini, akhirnya Mbak Surti ini pun memutuskan untuk mencari bantuan. Saat itu dia ingat tuh cerita dari kerabatnya tentang seorang ustadz yang ada di sebuah daerah yang dikenal memiliki kemampuan dalam menangani masalah yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Setelah beberapa hari mencoba mengumpulkan keberaniannya, Mbak Surti ini yang ditemani oleh Mas Cahyo pun mendatangi rumah Pak Ustadz yang bernama Ustadz Januar. Dia datang dengan harapan bahwa apa yang sedang dialaminya itu bisa segera dihentikan. Nah, di depan Ustadz Januar,
Mbak Surtini menceritakan semua yang dialaminya, mulai dari firasat-firasat serta mimpi-mimpinya bertemu dengan sosok Mbok Uwo, hingga bayangan-bayangan yang beberapa hari lalu muncul, dan bayangan itu telah berubah menjadi sosok-sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Setelah mendengarkan dengan seksama semua cerita yang disampaikan oleh Mbak Surtini, Ustadz Yanwar segera menyimpulkan bahwa gangguan yang dialami oleh Mbak Surtini bukanlah semata-mata gangguan dari makhluk gaib biasa. Ustadz Yanwar mengungkapkan bahwa Mbak Surtini sebenarnya memiliki sosok pendamping gaib yang berasal dari bangsa jin, yang mana jin tersebut telah lama mendampingi leluhur-leluhur dari Mbak Surtini sendiri. Menurut penjelasan Ustadz Yanwar, jin nasab tersebut telah ada bersama keluarga Mbak Surtini sejak lama, dan sosok itu diwariskan oleh leluhur, terutama dari garis keturunan neneknya, yaitu Mbok Uwo. Menurut Ustadz Yanwar, dulunya sang nenek juga sering mendapatkan bantuan dari makhluk gaib yang kini menjadi pendamping dari Mbak Surtini. Nah, berdasarkan pengalaman Ustadz Yanwar, jin nasab itu dulunya membantu para leluhur keluarga Mbak Surtini dalam urusan-urusan tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaannya menjadi semakin kuat dan kini mulai mempengaruhi kehidupan Mbak Surtini. Mendengar hal itu, Mbak Surtini mulai memahami mengapa sejak kecil dia kerap mengalami firasat-firasat aneh dan mimpi-mimpi yang melibatkan sosok Mbok Uwo. Jadi rupanya semua itu disebabkan oleh pengaruh dari jin nasab yang telah lama ada dalam diri Mbak Surtini. Ustadz Yanwar juga menjelaskan bahwa makhluk seperti jin nasab ini tidak selalu jahat, tetapi jika keberadaannya tidak dapat dikendalikan, sosok tersebut bisa menimbulkan ketidakseimbangan dan gangguan bagi orang-orang yang didampinginya. Jin tersebut bisa terlalu dominan akhirnya hingga membuat seseorang hidup di antara dua dunia, seperti yang dialami oleh Mbak Surtini, di mana dia mulai dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitarnya dimanapun Mbak Surtini berada. Nah, setelah menjelaskan semua hal terkait tentang jin nasab, akhirnya Ustadz Yanwar memberi beberapa pilihan kepada Mbak Surtini. Jadi pilihannya yang pertama, menjaga jarak dari pengaruh jin tersebut, atau Mbak Surtini harus bisa mengendalikan keberadaannya agar tidak menimbulkan gangguan yang lebih lanjut lagi. Ustadz Yanwar juga mengatakan jika proses untuk menghilangkan pengaruh jin nasab tidaklah mudah. Selain harus memiliki keberanian dan keteguhan hati, proses tersebut juga membutuhkan disiplin spiritual yang kuat, termasuk melalui doa-doa tertentu dan ritual-ritual pembersihan secara Islami tentunya. Ustadz Yanwar juga memperingatkan Mbak Surtini, jika dia memilih untuk tetap berhubungan dengan jin nasab, dia harus siap menerima tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Jadi jin itu mungkin akan terus memberikan tanda-tanda atau firasat tentang hal-hal buruk yang akan terjadi, baik itu hal positif maupun hal negatif, seperti yang sudah dialami oleh Mbak Surtini selama bertahun-tahun. Nah, setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang, Mbak Surtini akhirnya memutuskan bahwa dirinya tidak ingin berhubungan dengan jin nasab yang telah lama mendampinginya, karena kehadiran makhluk tersebut meskipun telah banyak membantu Mbak Surtini
dalam memberikan pertanda, tapi kini sosok itu mulai membawa lebih banyak gangguan dan ketidaknyamanan dalam hidupnya. Apalagi gangguan yang dirasakannya semakin intens dan rasa takut serta kecemasan mulai menghinggapi hati dan pikiran Mbak Surtini. Jadi Mbak Surtini akhirnya memutuskan untuk meminta Ustadz Yanwar menghilangkanlah sosok dari jin nasab tersebut, karena Mbak Surtini ingin hidup tenang bersama keluarganya tanpa ada pengaruh dari dunia gaib serta firasat-firasat atau pertanda-pertanda yang selama ini pernah dialami. Dengan tekad yang bulat, akhirnya Mbak Surtini pun meminta tolong kepada Ustadz Yanwar untuk menghilangkan pengaruh dari sosok jin nasab tersebut sepenuhnya dari dalam hidup Mbak Surtini. Ustadz Yanwar pun menyambut baik niat tulus dari Mbak Surtini, walaupun beliau tahu bahwa keputusan yang diambil oleh Mbak Surtini untuk memutus hubungan dengan jin nasab itu bukanlah hal yang mudah, karena sudah diketahui bahwa sosok jin nasab tersebut telah membantu Mbak Surtini dalam menyampaikan pertanda jika ada sesuatu bahaya yang datang ataupun hal baik yang datang. Setelah Ustadz Yanwar menjelaskan proses pembersihan energi negatif yang ada dalam tubuh Mbak Surtini serta bagaimana cara untuk memutus hubungan dengan sosok jin nasab tersebut, Ustadz Yanwar akhirnya memulai proses pembersihan spiritual yang lebih mendalam. Beliau melakukan serangkaian ritual yang ditujukan untuk melepas ikatan gaib antara Mbak Surtini dan sosok jin nasab tersebut. Ritual yang melibatkan doa-doa khusus dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang berfungsi sebagai perisai spiritual. Selain itu, Ustadz Yanwar juga mengadakan pengusiran sosok jin tersebut dengan metode tertentu. Jadi metodenya hanya dilakukan oleh Ustadz Yanwar sendiri tanpa adanya Mbak Surtini. Tujuan dari proses tersebut adalah menghilangkan keberadaan dari energi negatif dari sosok jin tersebut yang sudah ada di dalam diri Mbak Surtini. Menurut Mbak Surtini, proses untuk menghilangkan sosok jin tersebut tidaklah sebentar. Prosesnya memakan waktu yang lama. Jadi Mbak Surtini yang ditemani Mas Cahyo terus melakukan pengobatan di rumah Ustadz Yanwar selama beberapa bulan. Selama ritual itu berlangsung, Mbak Surtini beberapa kali merasakan getaran aneh di tubuhnya. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang mencoba bertahan dan tidak ingin pergi dari dalam tubuhnya. Namun Ustadz Yanwar dengan tenang dan penuh keyakinan memimpin proses tersebut untuk memastikan bahwa jin nasab yang mendampingi Mbak Surtini benar-benar dilepaskan. Setelah semua selesai, Ustadz Yanwar mengingatkan kepada Mbak Surtini untuk tetap berhati-hati dan menjaga spiritualitasnya dengan baik. Walaupun jin nasab tersebut telah dihilangkan, tapi gangguan dari dunia gaib tetap mungkin terjadi jika Mbak Surtini tidak menjaga keseimbangan spiritualnya. Ustadz Yanwar lalu memberikan beberapa amalan dan doa yang harus dilakukan secara rutin untuk mencegah gangguan yang akan datang di masa depan. Nah, dengan perasaan lega, akhirnya Mbak Surtini pun bisa terbebas dari sosok makhluk gaib yang sudah puluhan tahun ada dalam dirinya. Nah, hal unik pun terjadi
ketika Ustadz Janwar menyatakan jika Mbak Surtini sudah terbebas dari ikatan sosok jenazah tersebut. Pada suatu malam, Mbak Surtini kembali bermimpi melihat sosok Mbok Uwo yang pergi meninggalkannya. Mbak Surtini berusaha untuk memanggil sosok Mbok Uwo sekuat tenaga, tapi sosok tersebut terus berjalan meninggalkan Mbak Surtini hingga akhirnya Mbok Uwo menghilang di balik kegelapan. Nah, itu tadi kisah yang dialami oleh Mbak Surtini. Jadi Mbak Surtini ini bukan nama sebenarnya ya, dan Ustadz Janwar serta yang lainnya juga merupakan nama-nama yang sudah disamarkan.